Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berjatuh Putra Ramadan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3 dari Fakultas FKIP Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tentang pendirian Ahlussunnah wal Jamaah dalam menangani isu tanzi antara tasjim dan taktil. Yang pertama, pengertian tasjim dan taktil. Di sini tasjim ialah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti pengumpulan atau penggabungan. Dalam konteks agama Islam, tasjim mengacu pada pengumpulan dan penggabungan ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya. Sedangkan ilmu taktil adalah istilah yang digunakan dalam pembahasan tentang nama dan sifat Allah. Artinya adalah menafikan atau menolak nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Lanjut, pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah dalam menangani isu tanzi. Yang pertama ada menolak pendekatan tasjim yang berlebihan. Yang kedua, menolak pendekatan taktil yang merendahkan atau sifat-sifat Allah. Yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip tasawuf atau moderasi dan tasamuh atau penerimaan sebagai landasan mereka yang dipelajari secara seimbang. Lanjut, ada argumen dan dalil yang digunakan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, dalil-dalil dari Al-Quran. Yang kedua, ada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun contoh dalil dari Al-Quran ialah fala tajribu lillahi al-na'inawwa ya'lamu wa antum la ta'lamun, yang artinya janganlah kamu buat sembarang perbandingan terhadap Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat 16. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun dalam ciptaannya dan tidak bisa diilustrasikan dengan gambaran-gambaran manusia atau makhluk lainnya. Adapun contoh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku adalah yang paling merdeka dari sekutu-sekutu yang diambil bersamaku. Barang siapa melakukan suatu amal dan dalam amal tersebut dia mengadakan kesamaan denganku, aku tinggalkan dia bersama kesamaan itu. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Suci dari segala bentuk kesamaan atau perbandingan dengan makhluk lainnya. Lanjut, ada perbandingan pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah dengan pendekatan lain. Di sini pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah dalam menangani isu tanzi memiliki beberapa perbedaan dengan pendekatan lain yang ada. Pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah cenderung menghindari tafsir yang bersifat literal dan lebih memilih tafsir yang kontekstual. Sementara itu, pendekatan lain seperti pendekatan Salafi cenderung lebih bersifat literal dan menghindari tafsir kontekstual. Pendekatan Syiah juga memiliki perbedaan dengan pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah.
Syiah cenderung lebih mengutamakan otoritas para imam dan menganggap bahwa hanya mereka yang berhak memberikan fatwa. Secara keseluruhan, pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah dalam menangani isu tanzi cenderung lebih moderat dan mengutamakan kesepakatan ulama terdahulu serta penjelasan yang kontekstual. Ada pula contoh-contoh penerapan pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, ada tasamu atau toleransi. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati perbedaan dalam praktik keagamaan dan budaya. Yang kedua, ada tawazun atau keseimbangan. Prinsip ini mendorong pendekatan yang seimbang dalam melayani Tuhan dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Yang ketiga, ada tasawuf atau moderasi. Ini menekankan pentingnya menghindari ekstremisme dan mempertahankan pendekatan moderat terhadap praktik keagamaan. Keempat, ada i'tidal atau keadilan. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam semua aspek kehidupan. Yang terakhir, yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan kebaikan dan melarang kejahatan. Prinsip ini mendorong umat Islam untuk mempromosikan kebaikan dan mencegah kejahatan dalam komunitas mereka. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi mata kuliah Pendidikan Agama Islam kali ini. Kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.